Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Kita masih bisa menikmati udara yang segar, kita masih bisa bangun dari tempat tidur kita masing-masing, dan tentunya kita masih bisa menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami masih bisa merasakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk bisa melihat dunia yang begitu besar ini, yang begitu indah ini. Sungguh besar apa yang Engkau miliki di alam semesta ini ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan telah kembali mengizinkan kami menghirup udara yang segar, serta tinggal dalam dunia yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan, dan pada pagi hari ini kami akan bersiap untuk melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kami rindu ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang 13 sampai ayatnya yang ke-16. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu kenyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kebenaran dan kasih persaudaraan. Dengan dasar iman, pengharapan, dan kasih, Petrus menasihati para pembaca untuk hidup dalam kebenaran dan kasih persaudaraan. Mereka harus hidup mengendalikan pikiran, waspada terhadap segala sesuatu, dan meletakkan pengharapan pada masa yang akan datang. Pengharapan akan kemuliaan harus mendorong mereka untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dengan tidak lagi membiarkan hawa nafsu yang bejat menguasai mereka seperti saat mereka hidup dalam kegelapan dosa. Mereka mesti hidup kudus sebagaimana Allah adalah kudus, dan itu dapat mereka lakukan dengan menjauhi segala kejahatan, kecemaran, hawa nafsu, dan dosa moral lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai orang percaya perlu tahu bahwa Allah Bapa adalah hakim yang adil dan benar, sehingga tidak ada satu orang pun yang terluput dari penghakimannya. Maka kita harus hidup takut akan Tuhan karena Dia telah menebus kita dari dosa dan cara hidup yang lama. Allah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anaknya yang mahal dan tanpa cacat dan celah. Hal ini sesuai dengan rencana Bapa yang telah memilih dan mengutus anaknya datang ke dalam dunia dan mati untuk menebus dosa manusia, sehingga setiap kita yang percaya boleh dilahirkan dari benih firman Tuhan yang kekal. Kita juga dapat memiliki pengharapan yang teguh kepada Allah yang telah membangkitkan anaknya. Iman dan pengharapan ini harus terwujud dalam perbuatan kita. Di antara saudara seiman harus saling mengasihi dengan kasih yang tulus ikhlas. Kasih demikian akan menjauhi kita dari kepura-puraan, manipulasi, keegoisan, dan kepentingan diri sendiri. Kasih demikian juga membuat kita rela berkorban dan mengasihi tanpa pamrih demi kebaikan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang begitu luar biasa dari Tuhan, sudah sewajarnya menghargai dan membalas kasih Tuhan itu.
Untuk itu, mari kita hidup dalam kebenaran dan mewujudkan iman kita dengan hidup saling mengasihi, termasuk mengasihi mereka yang belum percaya, agar suatu hari mereka juga mengalami kasih Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tetap hidup dalam kebenaran dan mewujudkan iman kami dengan hidup saling mengasihi, termasuk mengasihi mereka yang belum percaya kepadamu. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah kasih ini tetap kami pelihara dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi sepanjang hari ini. Engkau lebih tahu daripada kami. Maka untuk itu, kami hanya memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati setiap jejak langkah kami, lindungi kami dari segala macam mara bahaya, ciptakan suasana hati yang gembira, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Dan jaga hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami hanya berfokus kepada-Mu saja. Semoga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.